Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Afrianti dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Nah, pada zaman pendudukan Jepang, militer Jepang melakukan Japanese atau menjadikan Indonesia seperti Jepang dengan memobilisasikan rakyat dan tenaga kerja Indonesia melalui gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia yang dipimpin oleh Mr. Samsudin. Jepang juga secara ketat mengawasi dan melarang berdirinya pergerakan kebangsaan Indonesia dalam rangka menarik simpati rakyat. Jepang menyerahkan organisasi-organisasi baru kepada tokoh kebangsaan Indonesia. Misalnya, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Lalu, Jepang juga ingin menjadikan Indonesia sebagai negara militer. Oleh karena itu, Jepang mengubah struktur birokrasi dan sistem pemerintahan. Karena itu, Jepang mengubah sistem pemerintahan Indonesia dalam sistem pemerintahan militer. Dalam menjalankan 3 pemerintahan di wilayah tersebut, pemerintah penduduk Jepang mengangkat seorang Gunsaikan atau kepala staf tentara atau armada gubernur militer, yaitu Hitoshi Imamura. Selanjutnya, Jepang juga membentuk Kenpetai atau polisi militer. Polisi militer yang selalu bertindak kasar, kejam, dan bisa membunuh rakyat. Dan hukuman siksa yang tak mengenal peri kemanusiaan sering dilakukan oleh Kenpetai, seperti memukul, menendang, memasukkan ke dalam sumur, menjemur di terik panas matahari, bahkan juga membantai sampai meninggal. Jepang kemudian membentuk organisasi kemiliteran seperti Peta, Heiho, Seinendan, Keibodan, Seinetai, Gakukotai, Fujin Seinetai, dan Funjikai. Adapun tokoh-tokoh kaum nasionalis Indonesia yang disisihkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda diberikan kesempatan menjadi anggota Heiho dan Peta. Sementara itu, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang terbentuk pada masa pendudukan Jepang tidak dibubarkan karena kegiatannya terlalu keagamaan. Namun, MIAI mengancam ekstensi perkembangan yang pesat, dianggap penggantinya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi pada 1943 untuk menyenangkan hati para pemimpin Indonesia. Kemudian dibentuk Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sebagai badan resmi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi, masa pendudukan Jepang meskipun hanya 3,5 tahun itu sangat penting dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di daerah Jakarta, di daerah Indonesia. Jepang berusaha menerapkan sistem mobilisasi dan mengontrol yang ketat terhadap sumber-sumber ekonomi dan tenaga kerja Indonesia, serta menjadikan Indonesia sebagai sumber ekonomi untuk membiayai perang melawan sekutu. Indonesia yang hanya kaya alam dan sumber tenaga kerja digunakan sebagai home farm oleh Jepang. Hasil bumi seperti beras, garam, kopi, gula, dan teh digunakan untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang yang sedang berperang melawan sekutu. Adapun perkebunan teh, kopi, karet, dan kina diawasi
dan penjualannya monopoli oleh militer. Perkebunan tertentu yang direhabilitasi, tetapi kepentingan perang Asia Timur, maka perkebunan karet dan kina mendapatkan perhatian khusus sebagai barang kenikmatan. Oleh karena itu, banyak perkebunan yang dirusak dan diganti dengan tanaman yang berguna untuk kepentingan perang. Hasil perkebunan lain dimonopolikan militer Jepang adalah perkebunan tebu. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pengolahan pabrik-pabrik gula adalah diantaranya yaitu Meiji Seito Kaisha dan Okinawa Seito Kaisha. Pendidikan pada masa pendudukan militer Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang, sekolah dasar dijadikan satu macam sekolah, yaitu sekolah dasar 6 tahun. Sebenarnya, Jepang mengadakan penyelenggaraan ini untuk memudahkan pengawasan, baik dalam isi maupun penyelenggaraannya. Ternyata kemudian menguntungkan bagi kita, terutama bila dilihat dari segi pendidikan itu sendiri, yaitu menghapus diskriminasi dari segi pendidikan itu sendiri. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditunjukkan untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Selain itu juga Jepang mendirikan latihan bagi guru-guru di Jakarta untuk mengidentifikasi mereka dalam Hako Ichui atau kemakmuran bersama. Para peserta latihan diambil dari tiap-tiap daerah masing-masing kabupaten. Sesudah latihan selesai, mereka dikembalikan lagi ke daerahnya masing-masing, mengadakan latihan untuk memberitahukan kepada murid-murid yang sudah menerima materi dari latihan-latihan tersebut. Dengan kemudian, susunan sekolah menjadi 2 bagian, yaitu sekolah umum terdiri dari sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun. Sekolah guru terdiri dari sekolah guru 2 tahun, sekolah guru 4 tahun, dan sekolah guru 6 tahun. Dalam sekolah tersebut, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa paling utama dan pelajaran paling utama di daerah Jepang. Bahasa Jepang diberikan sebagai pembelajaran wajib. Terutama bahasa pengajar harus mempelajari adat istiadat Jepang. Bahasa daerah diberikan kepada murid-murid kelas 1 sampai kelas 6. Lalu, murid diharuskan melakukan kinrohoshi atau kerja bakti seperti mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, dan memperbaiki jalan dan lain-lain. Kemudian, sekolah yang didirikan pada zaman Belanda dibuka lagi. Juga sekolah-sekolah swasta seperti sekolah agama Islam atau madrasah atau pesantren, taman siswa, sekolah Muhammadiyah, termasuk sekolah yang diasuh oleh badan misi atau jending Kristen, tetapi harus diselenggarakan langsung oleh pemerintah Jepang. Selain itu, Jepang juga memberikan kesempatan bagi golongan Cina untuk membuka sekolah lagi, sebagaimana zaman Belanda dulu, tetapi harus di bawah pengawasan Jepang. Itu saja yang bisa saya ceritakan tentang masa pendudukan Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.